Tahun 2016, ceritanya ada seorang cowok, namanya kita sebut aja Agas. Dia ini umurnya 20-an saat itu. Nah, dia tuh lagi ikut sebuah acara kantor. Acaranya ini ngedaki gunung. Nah, acara ini tuh gabungan grup beberapa anak perusahaan di kantornya Agas. Mereka ini naik gunung perahu. Jawa Tengah juga, Mui. Nah, Sama berarti ya? sama. Nah, dari 30-an orang peserta, itu tuh dibagi ke 4 tim. Jadi, satu tim tuh isinya 8 orang, masing-masing didampingin sama 2 ranger. Karena udah dibagi jadi 4 tim, nah, tim ini tuh dijarakin 20 menit buat naik ke atas. Biar nanti pas sampai di pos itu nggak numpuk orangnya. Jadi tim 1 naik, 20 menit kemudian tim 2, gitu seterusnya. Nah, durasi nanjak sampai puncak itu sekitar 4 jam, dan ada 4 pos buat sampai ke puncak. Jam 12.30 malam, tim 1 mulai nanjak tuh, karena kayaknya ngejar sunrise. Suasana gunung itu dingin dan kabut tuh lumayan tebal. Setelah udah setengah jalan ke pos 1, di tim 1 ini, ada peserta yang jalannya paling depan. Itu tuh bilang, "Oh, itu di depan ada yang ngelambai-lambai. Bentar lagi kita istirahat aja di depan." Di situ dia ngomong karena dia ngelihat di jarak sekitar 100 meteran di depan itu kayak ada pendaki beberapa orang terus ngelambai-lambai ke arah mereka, ke arah tim 1. Tapi bukan dari bagian perusahaan itu kan? Bukan, kayak pendaki lain aja. Oh. Udah tuh mereka nanjak-nanjak ke arah sana, tapi kok rasanya nggak sampai-sampai. Malah makin ngejauh tuh orang yang ada di depan mereka. Bahkan pas sudah sampai di tempat mereka lihat orang-orang yang ngelambai tadi, itu tuh malah kosong, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya mereka berhenti dulu tuh 5 menitan di situ. Nah, pas lagi berhenti, ada salah satu peserta yang tiba-tiba dia nyamperin si Agas. Dia bilang, "Sumpah, tadi gue ngedenger ada suara anak kecil cekikikan dari arah belakang gue." Dan ya nggak mungkin dong di tengah malam masa ada anak-anak gitu kan di atas Iya. gunung lagi. Iya benar. Udah 2 tuh kejadian aneh yang dirasain sama Agas dan timnya. Tapi tiba-tiba ada salah satu temannya Agas ini, sebut aja namanya Mas Burhan. Dia bilang, "Udah nggak usah dipikirin." Yang mana si Agas ini tahu kalau Mas Burhan ini emang orang yang dalam tanda kutip bisa ngerasain lah makhluk halus. Ya dia bisa ngilmu lah ibaratnya. Ya. Singkat cerita, mereka menuju pos 2 nih dari pos 1. Tapi karena kelompok 1 ini isinya banyak ibu-ibu, ya si ibu-ibu ini ngeluh capek. Sampai akhirnya mereka tuh kebalap sama tim 2. Dan akhirnya tim 1 dan tim 2 ini nanjak bareng. Dan di jam 3 kurang 10 pagi, mereka sampai tuh di pos 2. Tim 1 dan tim 2 istirahat di situ agak lama. Karena dari tim 2 tuh ada yang kakinya terkilir. Namanya sebut aja Panova. Dia tuh umurnya 50 tahunan. Dia posisinya manajer lah, udah agak-agak tinggi gitu. Dan si Panova ini itu satu anak perusahaan yang sama kayak Agas. Jadi satu kantor, kenal lah mereka. Akhirnya dibuatlah satu tim baru, kayak tim emergency gitu loh, yang isinya 5 orang. Panova yang kakinya terkilir, Agas yang emang satu perusahaan sama Panova, makanya dibantuin, Mas Burhan yang orang pintar tadi, Ranger Galih sama Ranger David. Nah, belasan peserta lainnya dari tim 1 sama tim 2 jalan duluan tuh ke atas sama 2 ranger lain. Setelah 15 menitan kaki Panova dipijitin, mereka lanjut nanjak lagi tuh, berlima. Tapi baru banget mereka nanjak beberapa meter, tiba-tiba Ranger David ini dipanggil pakai HT. Dia disuruh ke bawah buat bantuin kelompok 3 yang ada kendala pas kelompok 3 ini di tengah jalan menuju pos 2. David turun kan tuh. Jadi sekarang tinggal berempat nih. Tinggal Galih, Panova, Agas, sama Burhan. Lanjut tuh mereka naik lagi ke atas. Sekitar 10 menit kemudian, ada info lagi masuk ke HT-nya Ranger Galih. Dibilang kalau kelompok 3 dan 4 itu ambil shortcut lewat jalan lain. Jadi nggak lewatin jalur mereka. Alasannya karena kabut tebel banget kalau lewat situ. Tapi nggak apa-apa lewat sana, Bi. Oh nggak apa-apa Mui, karena ya nggak bisa balik ke bawah juga. Oke. Ya udahlah, mereka lanjut aja jalan ke atas sambil komunikasi ke bawah terus. Nah, di tengah perjalanan itu, Agas tuh ngedenger ada sayup-sayup suara kayak, "Tolong, tolong, sakit." Agas tuh nengok ke Panova, kayak ngode, "Bapak denger juga nggak?" Gitu. Dan dari raut mukanya Panova tuh kayak, "Iya, gue juga denger." Gitu. Tapi mereka berdua tuh nggak berani ngomong apa-apa. Dan bukan cuma karena ada suara minta tolong ya, tapi sumber suaranya
itu dari tebing gunung. Yang mana itu jurang. Gak mungkin dong ada suara orang. Iya. Lagi-lagi, di situ Burhan cuma bilang, udah gak usah ditanggepin, jalan terus aja. Di situ Gali nyoba buat ngomong ke base camp lewat HT. Dia minta kalau tim emergency ini bisa nggak buat turun ke base camp. Tapi dari HT, yang dari base camp itu bilang negatif, area bawah steril karena kabut makin tebel. Jadi ya pilihannya emang cuma cari tempat berhenti atau mereka lanjut ke atas pelan-pelan. Nah, beda sama Burhan yang kelihatannya tenang banget. Ranger Galih ini gelagatnya tuh gelisah banget. Ditambah makin mereka nanjak, HT-nya Galih ini makin kresek-kresek gak jelas. Padahal dia ranger ya. Padahal dia ranger, Mui. Nah, Panova tuh sadar Galih tuh gelisah dan kelihatan kayak gak jadi ranger yang terpercaya lah. Panova nanya ke Galih, Mas, ini ada apa ya sebenarnya? Sambil rada-rada gelisah, Galih itu jawab, tenang-tenang Pak, cuacanya emang kurang bagus, tapi kita tetap waspada aja, kita jalan terus aja ya Pak ya. Tapi Panova malah marah-marah, dia tuh ngerasa kayak Galih tuh nyembunyi sesuatu gitu. Panova sampai marah-marah, dia tuh mau tahu ada apa, karena ya saya udah bayar, ini gimana sih, gitu kan. Panova tuh sampai teriak-teriak ngeluarin kata-kata kotor di situ, Muy. Nah, dan di situ Burhan coba nenangin Panova. Dan akhirnya di situ Galih ngasih tahu lah, dari tadi dia juga ngerasa banyak hal yang aneh. Dia juga denger tuh suara-suara yang minta tolong itu. Galih ini bilang, situasi di gunung ini tuh lagi nggak bagus. Semua pendaki yang dalam tanda kutip udah ngerti, pasti tuh tahu kalau bulan purnama kayak gini tuh bahaya banget buat naik gunung. Beberapa waktu lalu juga abis ada kecelakaan, makanya sebenarnya pengelola tuh udah nggak ngebolehin buat naik gunung malam itu. Tapi HRD kantor grup perusahaan itu tuh bilang nggak ada waktu lain buat acara ini dan maksa banget buat nanjak malam itu juga. Di situ Panova masih tetap marah-marah dan bilang kalau dia tuh nggak percaya sama setan-setan, tahayul, purnama apalah itu. Tapi di saat yang bersamaan, emang kabut tuh bener-bener makin tebel gitu. Hawa di sekitar mereka tuh juga makin gak enak. Akhirnya Galih nyaranin buat, yaudah kita cari tempat yang agak aman aja buat kita tuh berhenti gitu. Karena di situ tuh udah bener-bener gak ada lagi info yang diterima lewat HT. Dicoba ngomong ke basecamp juga gak ada yang nyaut. Singkat cerita, posisinya tuh masih di tengah-tengah antara pos 2 dan pos 3. Itu jam 4.15 pagi. Mereka berhenti di satu spot yang mereka bisa duduk-duduk dan ada beberapa pohon lah di situ. Agas mau pipis. Dia agak jalan menjauh dari 3 orang temennya. Setelah pipis, Agas balik lagi nih ke tempat 3 orang temennya itu. Tapi, pas Agas lewat di depan Ranger Galih, tiba-tiba kakinya Agas tuh dipegang sama si Galih ini. Dicengkram kenceng. Dan tiba-tiba, dalam keadaan matanya merem, Ranger Galih ini ketawa. Ini kemasukan. Iya, dan suaranya suara cewek, Muy. Nat. Agas gak bisa lepasin kakinya dan dia tuh udah takut banget di situ. Tapi tiba-tiba Galih malah ngomong, aduh, sakit, tolong saya. Di situ tuh mereka bertiga udah tahu Ranger Galih pasti kesurupan. Si Burhan yang emang ya tadi gue bilang bisa dan ngerti, akhirnya dia coba komunikasi sama makhluk apa sih yang ada di dalam Galih ini. Dia bilang, permisi, kamu siapa? Tapi si Galih ini tetap ngomong, tolong sakit. Di situ Agus sudah bisa lepas dan ngedeket ke Panova. Dan Burhan tuh berhadapan sama Galih. Burhan nanya lagi, Anda yang tadi teriak minta tolong di bawah, Anda siapa? Sakit apa? Tiba-tiba suaranya Ranger Galih ini berubah jadi berat dan agak serak. Terus dia ngomong gini, saya Angki. Kami semua di sini menderita. Anjing. Burhan nanya terus, kenapa kalian menderita? Kalian kenapa ada di sini? Ini kerasukannya lebih dari semakhluk berarti. Iya, Moy. Bangsat. Terus tiba-tiba